Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Bu Dede di pelajaran PAI hari ini ya. Hari ini kita akan belajar bab 7 mengenai memahami perilaku kasih sayang kepada sesama. Oke, sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan teman-teman boleh sambil dibuka bukunya halaman 54 ya. Memahami perilaku kasih sayang kepada sesama. Teman-teman tahu nggak sesama itu siapa aja sih? Nah, sesama itu diantaranya kita itu harus menunjukkan kasih sayang kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada tetangga, dan kepada hewan dan tumbuhan. Lalu bagaimana caranya kita menunjukkan kasih sayang kepada mereka semua itu? Ada yang sudah tahu? Disimak baik-baik ya videonya. Cara menunjukkan kasih sayang yang dapat teman-teman lakukan kepada orang tua diantaranya adalah 1. Dengan membantu pekerjaan orang tua. Bisa dengan membantu mengepel, memasak. Yang kedua dengan belajar yang baik. Belajarnya tidak sambil marah-marah, harus happy dan semangat. Yang ketiga, ketika kita nanti mau belajar ke sekolah, kita dianjurkan untuk meminta doa orang tua dengan mencium tangan orang tua. Selanjutnya, cara menunjukkan kasih sayang kepada guru adalah pertama, teman-teman bisa mengucapkan salam ketika bertemu atau ketika mau masuk kelas. Yang kedua, memperhatikan pelajaran yang disampaikan ibu guru. Kenapa harus diperhatikan? Supaya kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh ibu guru. Dengan memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh ibu guru, teman-teman berarti sudah menunjukkan kasih sayang teman-teman kepada ibu guru. Yang tidak memperhatikan bagaimana? Kira-kira sayang atau tidak? Teman-teman jawab sendiri ya. Selanjutnya, cara menunjukkan kasih sayang kepada teman dan tetangga. Pertama, tentunya kepada teman ketika kita bertemu nih harus saling menyapa. Yang kedua, ketika bertemu dengan tetangga kita juga harus saling menyapa. Baik dengan cupika-cupiki kalau perempuan, kalau laki-laki boleh berjabat tangan. Yang kedua, ketika ada teman atau tetangga kita yang sakit, kita harus menengoknya ya. Selanjutnya, cara menunjukkan kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan. Coba sebelum ibu jelasin, teman-teman di sini ada yang punya hewan dan tumbuhan yang dirawat? Oke, gimana sih cara menunjukkan kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan? Pertama, kalau kepada hewan, teman-teman boleh memberikan makanannya setiap hari. Jadi jangan sampai mereka kelaparan, jangan sampai kita kekenyangan, hewan-hewan yang kita pelihara kelaparan. Yang kedua, ketika kita punya tanaman atau kita mau nih menunjukkan kasih sayang kepada tumbuhan, kita harus merawatnya dan menyiramnya setiap hari dan tidak merusaknya atau tidak menyakiti hewannya. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus saling menyayangi? Ada yang tahu? Nah, ternyata kita ini adalah manusia yang disebut dengan makhluk sosial. Artinya, makhluk sosial itu manusia yang tidak dapat hidup sendirian. Oleh karena itu, manusia diperintahkan Allah untuk saling menyayangi dengan cara saling tolong-menolong, saling menghormati, dan saling menghargai.
Caranya, jika ada teman atau tetangga yang sakit, kita harus menengok. Kalau kita punya tumbuhan atau melihat tumbuhan yang kekeringan, kita harus merawat dan menyiramnya. Kemudian ketika kita punya peliharaan hewan, kita juga harus memberi makan dan minum kepada hewan peliharaan kita. Kemudian ketika ibu guru dan bapak guru menjelaskan materi pembelajaran, kita harus mendengarkannya. Dan ketika kita mau berangkat kemanapun, baik ke sekolah atau misalkan mau bermain bersama teman, jangan lupa berpamitan dulu kepada orang tua. Karena ketika kita sering berbuat baik terhadap orang lain, maka kita akan dibalas dengan kasih sayang dari Allah. Siapa yang mau kasih sayang dari Allah? Nah, bagaimana sih Allah menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita? Nah, Allah itu punya berbagai cara untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita dengan menganugerahkan kenikmatan yang kita rasakan selama ini. Contohnya, kita bisa menghirup udara yang tidak terbatas jumlahnya. Kita bisa melihat hewan, melihat tumbuhan, dan kita juga bisa saling menyapa dengan orang lain. Makanya kita harus selalu bersyukur dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Baik teman-teman, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman telah menyimak dan mendengarkan penjelasan Ibu. Untuk kegiatan selanjutnya silakan teman-teman kerjakan latihan di buku PAI halaman 57 sampai 59 ya. Jangan lupa diupload ke kantung tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.